وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan kepada kita sebuah penjelasan yang dahsyat tentang jenis-jenis nikmat. Bahwa nikmat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah nikmat yang disadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, nikmat yang diharapkan, belum ada pada diri kita, tapi diharapkan dia ada pada diri kita di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah nikmat yang dia sudah ada pada diri kita, tapi kita tidak menyadarinya. Nah, ketiga jenis nikmat ini ada cara khusus bagaimana supaya nikmat itu ada dan berketerusan membersamai kita. Yang pertama kata beliau, nikmat yang kita sadari bahwa itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya dia terus berkekalan ada pada diri kita? Caranya adalah dengan menggunakan nikmat itu pada ketaatan. Ya. Jadi qaidun ni'mati syukruha wa syukrun ni'mati al-amal bima yuhibbuhu Allah. Cara kita mengikat nikmat yang sudah ada itu adalah dengan mensyukurinya. Kemudian cara kita bersyukur itu adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jangan dipakai nikmat itu bermaksiat. Kalau Allah memberikan kepada kita nikmat ilmu umpamanya, gunakan ilmu itu untuk kebaikan. Ya, kalau Allah memberikan kepada kita nikmat harta, jangan sampai ada di antara nikmat titipan harta itu yang kita pakai untuk berdosa, melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhai. Ya. Jadi yang menguatkan ikatan nikmat itu sehingga terus membersamai kita adalah dengan taat kepada Allah. Dan yang melonggarkan ikatan itu adalah kalau kita berdosa, melakukan kemaksiatan, hal-hal yang Allah tidak ridhai. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jenis nikmat yang kedua adalah nikmat yang kita inginkan, yang kita harapkan ada pada diri kita. Ya. Bagaimana caranya supaya nikmat itu ada? Ya, untuk memancing kehendak Allah agar supaya Allah memberikan kepada kita nikmat itu. Nah, nikmat yang seperti itu kata beliau, ya, kalau Allah menginginkan kita mendapatkan nikmat itu, ya, bahwa kita melakukan hal-hal yang Allah ridhai di jalan kita mencapai nikmat itu. Ya. Jadi Allah memberikan kepada kita taufik, ya, supaya apa yang kita harapkan itu dapat tercapai dengan kita melakukan hal-hal tertentu yang dalam koridor kebaikan dan kebenaran, gitu ya. Jadi nikmat yang kita harapkan ada itu akan kita raih kalau kita menempuh asbabnya, ya. Kita mengusahakannya, dan di jalan kita mengusahakannya itu harus kita pastikan bahwa cara kita mendapatkannya itu sesuai dengan koridor syariat, alias tidak menghalalkan segala cara. Ya. Dan dalam kehidupan ini, saudara Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memastikan ketika Allah menginginkan kita mendapatkan nikmat itu, maka kita perlu untuk memohon kepada Allah taufik. Apa itu taufik? Ya, bahwa kita dimudahkan untuk menempuh cara-cara dan jalan-jalan yang Allah ridhai. Itu namanya taufik, ya.
taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia mengharapkan sesuatu ya untuk bisa dia raih. Tapi ambisinya untuk meraih itu, mencita-citakan itu, mengangankan itu, membawanya pada perkara-perkara yang Allah tidak sukai. Dan akhirnya semakin menjauhkan diri dia dari apa yang semestinya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jenis nikmat yang ketiga itu adalah nikmat yang tidak disadari bahwa itu ada pada diri kita. Ya. Nah, ini banyak terjadi ya, bahwa ternyata banyak nikmat Allah yang kita sudah nikmati ya, yang sudah ada pada diri kita, tapi kita tidak sadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Ya. Maka yang perlu kita lakukan kalau hal seperti itu terjadi, ada nikmat yang kita tidak sadari ya, untuk supaya kita lebih merenungkan perjalanan kehidupan kita, lebih mencari itu yang mana ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kurang saya sadari. Dan itu banyak terjadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian kata Allah, apakah kalian tidak menghayati, melihat betapa banyaknya nikmat Allah pada diri kalian? Ya. Sudahkah kita menyadari tentang nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kita bisa berbicara, nikmat ketika kita bisa bernafas, nikmat ketika kita bisa mencerna makanan kita dengan lancar, begitu ya. Ya. Apa jadinya ketika usus kita bermasalah, makanan tidak bisa dicerna dengan baik, atau tiba-tiba empedu kita bermasalah, ya, sehingga kita mengalami kesakitan dan seterusnya. Itu banyak nikmat Allah yang tidak kita sadari. Nah, ternyata saudara Allah Subhanahu wa taala menyadari sebuah nikmat itu adalah nikmat dari Allah. Jadi kita menyadarinya bahwa ini nikmat dari Allah, itu adalah sebuah karunia juga. Dan itu juga jenis nikmat yang besar. Ya. Karena kalau kita tidak menyadari sebuah nikmat itu hakikatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita cenderung menyia-nyiakannya, tidak memperhatikannya dan tidak mensyukurinya. Makanya secara khusus beliau mengingatkan kepada kita, carilah itu, sadarilah itu, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kemungkinan kalian tidak sadari. Cari itu, senantiasa cari. Agar supaya apa? Kalian termotivasi untuk mensyukurinya. Maka ini penting makna ini. Yang pertama, nikmat yang ada ikatlah dengan ketaatan dan kebaikan dan jauhi dosa. Yang kedua, ketika kita ingin menginginkan sesuatu, mengangankan sebuah nikmat, maka pastikan bahwa cara kita untuk menempuhnya, untuk meraihnya itu cara-cara yang diridhai oleh Allah. Dan yang terakhir, kita selalu menyadari betapa banyak nikmat Allah pada diri kita, sehingga kita selalu termotivasi untuk bersyukur. Yang dengan itu insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa berada dalam koridor kebaikan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.